Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini bahas ya soal seputaran kalau bekerja ya. Jadi mungkin ada yang ngomong bahwa bekerja itu disesuaikan bakat, tapi mungkin yang lebih tepat adalah disesuaikan minat. Karena bakat itu tidak menentukan minat. Minat bisa membuat orang menemukan bakat. Walau ya bisa jadi walau nggak berbakat, tapi kalau tetap berminat ya beda lagi. Minat ini ada yang positif, ada yang negatif. Minatnya kalau minat kerja, minat mengerjakan sesuatu yang ono hasilnya ya positif. Kalau minatnya adalah minat hiburan, bepergian, menghabiskan uang untuk keperluan apa yang selain belanja, senengane beli baju, senengane main game, senengane ngerokok, senengane makan-makan, pokoknya ya pokoknya yang hubungannya dengan seneng-seneng hiburan, karaokean misalnya ya, atau yang lebih parah lagi. Nah, itu kan minatnya negatif. Tapi ya minat negatif ini belum tentu cocok ya untuk dibuat cari pekerjaan, karena biasanya yang negatif ini disertai yang lain-lain juga yang negatif. Bahkan main game ya yang memang ada kemungkinan menghasilkan uang, yang jadi masalah adalah biasanya minat seringkali tidak mengarahkan orang ke uang kalau minatnya negatif. Jadi mungkin kalau cari uang lewat game itu adalah streaming, tapi ya streaming belum tentu menghasilkan uang. Nah dari streaming ini misalnya ya butuh bakat. Kalau berminat tapi nggak punya bakat, yo gak iso. Juga tentu kesempatan ya, karena kadang jadi populer itu hanya soal kesempatan. Misalnya, pernah baik hati ke seorang streamer yang terkenal gitu ya. Ya yang lain-lain jadi bantu gitu. Jadi streamer itu kadang yang kecil-kecil penontonnya cuma 1, cuma 2, atau bahkan nggak ada yang nonton. Minat lain adalah misalnya ya catur, olahraga kan biasanya ngomong. Tapi ya bisa saja ketika kerja pun main catur, nggak fokus di kerjanya tapi fokus di minatnya. Minat nonton filmnya serial pula, wah wis itu bakal sangat menyita waktu. Minat ngerokok dijadikan terusan. Yang makin parah lagi adalah rokok itu semi ketagihan ya, semi adiktif. Jadi orang itu bisa saja seumur hidup sulit lepas ya dari rokok, udah jatuh kembali gara-gara rokok. Kalau sudah ya wis kenal enaknya rokok, biasanya orang bakal ya sulit sekali berhenti. Nah kalau minat negatif seperti ini ya tentu harus ada usaha untuk membatasi. Membatasi biasanya kalau di stop total itu ya kadang ada efek samping, nggak sip. Nah biasanya untuk mengatasi ini harus dicari minat yang baru yang bisa membuat kegiatan minat yang paling buruk itu jadi berkurang. Segampangannya ngerokok, ada yang selingan pakai permen, nggak tahan nggak ngerokok cari permennya juga permen yang rasanya mirip rokok gitu ya. Kalau ya sayangnya namanya permen ini jarang sekali yang ya kalau dikonsumsi terusan itu enak.
biasanya menyisakan sesuatu yang nggak enak di mulut gitu. Atau kadang ya bikin nggak sehat juga. Kadang ya minat bisa sesuai dengan pekerjaannya. Misal sukanya cari-cari kesalahan orang ya, jadi auditor. Walau auditor itu kadang juga tujuannya adalah memberi masukan positif, tapi sering auditor itu adalah orang-orang yang cari-cari kesalahan. Nah ini tentu bisa membantu ya, membantu kerja. Mungkin juga yang punya minat jadi detektif, nah, jadi auditor itu cocok juga. Auditor juga macam-macam, nggak harus berhubungan dengan uang. Ada yang hubungannya dengan ISO 9000, ISO 2000 berapa, ISO berapa gitu ya. Kalau yang hobi di keliling-keliling jadi auditor juga bisa jadi salah satu sarana ya. Kalau misalnya kerjanya di badan auditor khusus. Tentu kalau di auditor sebuah perusahaan yang nggak bakal butuh kemana-mana. Minat yang lain adalah metani data. Ini kalau bagian yang suka jadi istilah pengawas itu cocok. Tapi itu ya harus ada yang kerja dulu ya, harus masukkan data dulu. Jadi data begitu banyak, nyari yang nggak pas di mana gitu. Kadang suatu tantangan gitu ya. Kalau yang suka puzzle, mungkin kalau sekarang suka dengan programming, karena programming sekarang itu biasanya adalah memanfaatkan tool, memanfaatkan sesuatu. Jadi membentuk ini gitu ya. Jadi seakan membuat kayak mainan Lego gitu ya, menyusun satu jadi banyak hal gitu. Jadi kalau suka buat Lego jadi programmer rasanya cocok, karena programmer sekarang lebih banyak mirip buat Legonya. Orang yang minatnya ngobrol juga bisa punya tempat yang curhat yang benar. Misalnya jadi customer service, jadi marketing sebuah produk gitu ya, yang kerjanya nelpon orang terus. Kerja nelpon orang ini nggak cuma jualan barang saja, yang jualan jasa juga. Jualan barang juga nggak terbatas barang-barang kecantikan. Karena yang jualan internet pun ada orang yang nawar-nawari kemana-mana. Yang kerjanya tanya-tanya ke perusahaan ini. Yang jualan software, yang jualan pakaian. Kalau pakaiannya untuk perusahaan kan biasanya nelpon kemana-mana. Jadi ya yang pengen minat gitu-gitu ya nggak harus misalnya kartu kredit tak opo, soal pinjaman tak opo, banyak bidang ya. Nah yang begitu itu kan sebenarnya bakat nggak begitu perlu ya. Bakat itu bisa membantu, tapi tanpa bakat pun ya sebenarnya banyak pekerjaan bisa, karena ya banyak pekerjaan itu tergantung dari kesempatan. Orang yang punya bakat ya itu ya juga belum tentu bisa masuk dunia kerja dengan baik ya, karena untuk bisa memasukkan itu kan butuh ada yang melakukan wawancara. Nah, kadang orang yang bagian rekrutmennya, bagian wawancaranya itu bukan orang yang benar-benar ngerti. Jadi bisa terjadi orang yang nggak punya bakat, nggak punya kemampuan malah dimasukkan, sementara yang punya bakat, punya kemampuan, harga lebih rendah itu malah ditolak. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi karena yang menilai bukan komputer.
yang menilai itu orang. Jadi kadang untuk masuk dunia kerja itu bukan bukan bakatnya ya yang penting ya, kadang impresi awal. Tentu kesempatan juga ya, barangkali kesempatan ada pewawancara yang ya orang nggak ngerti tapi pura-pura ngerti, terus akhirnya wah ini pinter. Kadang orang yang sok meyakinkan itu bisa lebih lebih diterima. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.